Saya juga menghubungi setiap anggota senior dan rekan satu tim untuk meminta maaf. Denda yang diperkirakan yang harus dibayar oleh Kang In diperkirakan antara 5 miliar dan juga 7,5 miliar won. Hai guys, I'm Sol Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi yang baik-baik aja nih? Entah dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat, jangan menyerah. Keep fighting! Well, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana lanjutan dari permasalahan antara Kang In dan juga Son Heung-min. Yang mana baru-baru ini Son Heung-min sudah buka suara terkait konflik yang satu itu. Dan Kang In juga sudah menyampaikan permintaan maafnya. Dan buat teman-teman yang belum tahu apa yang terjadi sama mereka dan kenapa mereka bisa bertengkar dan bla bla bla, mungkin bisa nonton video part pertama. Di situ sudah dijelaskan panjang lebar tentang bagaimana konflik di antara mereka. Adapun baru-baru ini, Son Heung-min akhirnya buka suara terkait perkelahiannya dengan Kang In yang sempat menghebohkan publik dan para pecinta sepak bola, terutama Korea Selatan. Sebelumnya, kapten tim nasional Korea Selatan itu dikatakan telah dituju duluan oleh Kang In, dan pada akhirnya mereka pun terlibat adu jotos. Dan pada hari Rabu tanggal 21 Februari yang lalu, Sonny melalui Instagram pribadinya menyampaikan posisinya dalam kabar perseteruannya dengan Kang In. Sambil mengunggah foto dirinya berdua dengan Kang In, Sonny meminta maaf sudah membuat publik risau akibat kabar perseteruan dalam tubuh timnas Korea Selatan. Lebih lanjut, Son Heung-min mengatakan seperti ini. Halo, saya Son Heung-min. Hari ini saya akan bicara tentang sesuatu yang sedikit berat dan juga sulit. Kang In dengan tulus menyesali dan dengan tulus meminta maaf kepada seluruh pemain di tim nasional. Selanjutnya, Sonny juga berkaca nih guys pada pengalamannya di masa lampau. Saat dirinya masih sangat muda dan banyak melakukan kesalahan. Maka dari itulah, ia pun berusaha untuk memberikan perhatian serupa kepada Kang In yang merupakan hubeinya atau juniornya. Ketika saya masih muda, saya membuat banyak kesalahan dan menunjukkan penampilan yang buruk. Tetapi, setiap kali saya mendapatkan nasihat dan pengajaran yang menggelitik dari senior yang baik, jadi saya rasa saya bisa berada di sini sekarang. Agar Kang In tidak melakukan perilaku salah seperti ini lagi, kami akan memberikan perhatian khusus kepada seluruh pemain kami sebagai senior timnas dan kapten, agar Kang In dapat tumbuh menjadi pribadi dan pemain yang lebih baik. Begitulah bagaimana papar dari Sonny. Dalam prosesnya, Son Heung-min mengaku tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Adapun mengenai aksinya yang berujung pada tindakan tidak menyenangkan itu, Son Heung-min hanya memikirkan bagaimana keputusan terbaik untuk tim nasional Korea Selatan. Ia lantas mengatakan, saya pikir saya tidak melakukan tindakan saya dengan baik, dan saya pikir itu sudah cukup untuk dikritik. Tapi saya berada dalam posisi bahwa salah satu tugas kapten adalah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi tim. Jadi, walaupun saya berada dalam situasi yang sama lagi, saya akan bertindak untuk tim. Namun, saya akan melakukan yang terbaik untuk memimpin anggota tim dengan lebih bijak dan bijaksana di masa depan. Dan beralih pada Kang In, Son Heung-min di sini meminta maaf dikarenakan juniornya itu sudah mengalami masa yang buruk sejak berita ini tersiar. Ia juga meminta maaf sebagai kapten nih guys, karena apa yang ada di dalam timnya menimbulkan kegaduhan. Ia lantas mengatakan, Kang In mengalami masa-masa sulit sejak itu. Mohon maafkan saya sekali lagi dengan hati yang murah hati. Sebagai kapten tim nasional, tentu saja, saya mohon. Dan terkait pemberitaan soal perselisihan di dalam tubuh timnas Korea Selatan, Sonny mengklaim bahwa itu tidak sesuai dengan fakta. Ia meyakinkan bahwa timnas melihat satu sama lain sebagai sebuah tim. Sebagai penutup, Sonny juga kembali meminta maaf nih atas timbulnya masalah ini. Ia meminta kesempatan kepada publik untuk mempercayai mereka lagi sebagai tim yang akan membanggakan Korea Selatan di kancah dunia dengan sepak bola. Saya dengan tulus meminta maaf karena menyebabkan masalah yang berisik walau saya dicintai berkat sepak bola. Dan saya akan melakukan yang terbaik untuk menjadikan tim nasional Korea kami sebagai tim yang berkembang dengan kesempatan ini. Sekali lagi, sebagai kapten tim nasional Korea, saya dengan tulus meminta maaf. Seperti itulah bagaimana pungkas dari Son Heung-min. Di sisi lain, untuk Kang In dikatakan sudah meminta maaf kepada para pemain lainnya dan juga kepada publik. Dan berikut adalah pernyataan dari Kang In di media sosialnya. Annyeonghaseyo, Kang In imnida. Selama Piala Asia beberapa waktu yang lalu, saya telah menimbulkan kekecewaan besar pada Son Heung-min, seluruh tim, dan penggemar sepak bola karena pemikiran pendek dan tindakan ceroboh saya. Saya pikir penting untuk mengunjungi Son Heung-min secara langsung dan menyampaikan permintaan maaf yang tulus. Dan melalui percakapan yang panjang, saya memahami bagaimana beban yang dipikul sebagai kapten tim dan punya waktu untuk merenungkan diri sendiri.
Melalui tulisan ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Son Heung-min yang telah menyambut dan mengakomodasi saya ketika saya mengunjunginya di London. Saya tahu secara sadar betapa pentingnya turnamen ini bagi Son Heung-min. Namun saya gagal untuk sepenuhnya mengapresiasi pentingnya turnamen tersebut secara emosional dan tindakan saya yang saya yakini adalah asal muasal semua masalah. Apalagi Heung-min sebagai kakak, kapten dan rekan tim saya seharusnya mendengarkan nasihatnya untuk persatuan dan tidak hanya menyuarakan pendapat saya sendiri. Saya bertindak tidak pantas di meja makan hari itu. Lihat ke belakang sekarang, itu jelas merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan. Saya sangat menyesali hal-hal ini. Rasa hormat dan dedikasi terhadap tim adalah hal yang paling penting. Namun, saya masih kekurangan banyak dalam hal itu. Saya juga menghubungi setiap anggota senior dan rekan satu tim untuk meminta maaf. Saya sangat merenungkan kurangnya pertimbangan dan rasa hormat dalam perilaku saya terhadap senior dan rekan satu tim. Saya berjanji untuk memiliki sikap dan etika yang lebih baik ketika berhadapan dengan senior dan rekan satu tim. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para senior dan rekan satu tim yang menerima saya dan menerima permintaan maaf saya melalui pesan ini. Ada juga pemain yang menjadi sasaran kritik karena tindakan saya. Saya yakin saya juga harus menerima kritik yang ditujukan kepada mereka. Sekali lagi, saya minta maaf telah mengecewakan para penggemar sepak bola karena menyimpang dari pelaku teladan yang diharapkan dari seorang pemain timnas Korea Selatan dan menimbulkan kekecewaan. Itu adalah kesempatan untuk menyadari bahwa saya berada di posisi saya saat ini karena para senior dan rekan satu tim yang telah melindungi dan mengagungkan sepak bola Korea Selatan serta banyaknya penggemar yang menyukai sepak bola. Saya memahami banyak kekecewaan itu sama besarnya dengan cinta yang telah Anda tunjukkan kepada saya. Saya akan terus berusaha dan mendedikasikan diri saya lebih baik sebagai Lee Kang-in, baik itu sebagai pemain sepak bola maupun sebagai pribadi untuk lebih baik lagi. Saya minta maaf dan terima kasih. Oke guys, jadi seperti itulah bagaimana perminta maaf dari Lee Kang-in. Dan bagaimanakah pendapat kalian? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Di sisi lain, dikarenakan konflik ini, Lee Kang-in itu terancam terkena cancel culture dan juga imbasnya banyak sekali nih guys, terutama dengan brand-brand yang bekerjasama dengannya. Misalnya pada Jumat tanggal 16 Februari yang lalu, akun media sosial resmi dari brand ayam Arachi yang mempekerjakan Lee Kang-in sebagai model full-time diserbu dengan komentar negatif. Arachi adalah sebuah rantai waralaba ayam yang didirikan oleh perusahaan makanan khusus Samhwa Food pada Januari tahun lalu dan telah menetapkan Lee Kang-in sebagai model pada Januari tahun lalu. Selain itu, operator telekomunikasi KT yang juga menggunakan Lee Kang-in dalam iklan menghadapi kritik. KT baru-baru ini mengunggah video promosi diskon di saluran YouTube resmi mereka yang menampilkan Lee Kang-in. KT telah menandatangani kontrak model dengan Lee Kang-in bulan lalu. KT juga menyatakan bahwa mereka belum membuat keputusan apapun tentang perubahan model, tetapi tidak ada posisi resmi perusahaan dan tidak ada keputusan yang dibuat tentang perubahan ataupun penundaan model. Mengingat bahwa mereka baru-baru ini melakukan perjanjian kontrak dengan Lee Kang-in. Dan KT itu juga waspada banget nih guys atas kontroversi seputar Lee Kang-in. Di tanggal 16 Februari 2024 yang lalu, mereka memberikan instruksi untuk semua dealer dan juga toko penjualan nasional untuk menurunkan semua posternya Lee Kang-in. KT menyampaikan bahwa penurunan dari poster Lee Kang-in adalah dikarenakan berakhirnya promosi manfaat pembelian. Dan mengenai penghentian kontrak iklan dan sponsorship dengan Lee Kang-in, mereka menyebutkan bahwa mereka sedang meninjaunya dari berbagai sudut. Adapun untuk biaya iklan yang diberikan kepada Lee Kang-in oleh KT dan juga Nexon itu diketahui lebih dari 1 miliar won. Biasanya guys, kontrak periklanan menyertakan klausul yang menyatakan seperti ini. Jika terjadi pelanggaran hukum atau menyebabkan kontroversi sosial, denda 2 hingga 3 kali lipat dari biaya iklan akan dikenakan. Dan setelah kompensasi ini, denda yang diperkirakan yang harus dibayar oleh Lee Kang-in diperkirakan antara 5 miliar dan juga 7,5 miliar won atau 3,7 juta hingga 5,6 juta dolar Amerika Serikat. Wow, that's too much teman-teman. Ini kalau pihak brand ngebatalin ya. Ini kan nggak tahu juga nih, mereka itu lagi ninjau nih. Apakah mereka akan meneruskan kerjasama ini atau mereka akan membuat Lee Kang-in membayar denda atas kontroversi yang ditimbulkan baru-baru ini. Dan menurut aku, untuk netizen nampaknya harus memberikan second chance kepada Lee Kang-in atau memberikan kesempatan kedua bagi Lee Kang-in untuk dapat berubah. Karena guys, seperti yang aku lihat di beberapa pertandingan, Lee Kang-in itu adalah salah satu pemain yang menurut aku wah hebat banget sih. Dia mainnya good loh guys. Dan di zaman sekarang itu susah loh nyari talenta-talenta baru lagi. Jadi alangkah lebih baiknya untuk memberikan kesempatan kedua
alih-alih nge-kick Ikang In ataupun nge-cancel culture dia. Dan mengenai berbagai kritikan yang ditujukan kepadanya, menurut aku itu adalah resiko ya guys, resiko atas perbuatan yang dilakukan. Jika seandainya dia tidak melakukan hal itu, mungkin kritikan yang ditujukan kepadanya saat ini nggak akan terjadi. Dan nasi kan udah jadi bubur ya, nggak bisa nih bubur ini dibuat jadi nasi lagi, nggak bisa. Yang dapat dilakukan oleh Ikang In adalah tidak melakukan hal seperti itu lagi, dan juga lebih respect terhadap para senior-seniornya. Masalah ini bisa dijadikan oleh Ikang In sebagai pembelajaran untuk depannya menjadi lebih baik lagi. Dan guys, kalau kalian sendiri gimanakah pendapatnya? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. I'm Sulky pamit, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, aku mohon koreksi dari kalian semua. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Goodbye.